strategi-strategi yang digunakan pada masa zaman itu. Perang. Peperangan merupakan tindakan perampasan kekuasaan dan tahta itu dilakukan secara kekerasan. Peperangan itu dilakukan baik pihak luar ataupun pihak dalam. Peperangan dalam masa kerajaan merupakan hal yang biasa dan lumrah. Tetapi tahukah Anda bagaimana strategi-strategi yang dilakukan para pemimpin pasukan? Adapun peperangan ini tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa persiapan, melainkan sudah sangat dipersiapkan secara matang agar hasil yang direncanakan dapat diprediksi kemenangannya. Adapun strategi-strategi pemimpin kerajaan yang tercatat di prasasti-prasasti dan banyak tertulis di dalam sejarah, maka di sini saya akan membahas strategi-strategi yang digunakan pada masa zaman itu. Di sini saya akan membahas beberapa strategi yang pernah tercatat di prasasti, khususnya yang pernah digunakan di Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada. Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Gajah Mada konon mempunyai angkatan yang perang yang sangat kuat dan memiliki strategi yang sangat jitu. Fakta yang tertulis di dalam prasasti dan sejarah, ada 8 strategi yang digunakan pada saat itu. Dikutip dalam buku Perang Bubat 1279 Saka, membongkar fakta kerajaan Sunda melawan kerajaan Majapahit dari Sriwintala Ahmad. Strategi pertama yang akan menjadi pembahasan ini adalah strategi Sapit Urang. Sapit Urang merupakan strategi perang yang pertama dilakukan oleh kerajaan Majapahit di masa dengan menempatkan para prajurit dalam beberapa pasukan. 2 kelompok pasukan. Kelompok pertama akan bertindak sebagai tangan-tangan perkasa dari seekor udang yang berbentuk melingkar dari kiri dan kanan. Adapun kelompok selanjutnya berada di belakang barisan atau digambarkan sebagai ekor, yaitu berfungsi sebagai penghabis atau serangan inti dari strategi ini. Adapun cara kerja dari strategi yang pertama ini ialah 2 kelompok pasukan pertama akan menjepit dan mengacaukan pihak musuh dari 2 arah yang berlawanan. Sementara di bagian tengahnya, pasukan utama akan berhadapan dengan pihak lawan. Jika dilihat dari atas, maka akan berbentuk seperti tapal kuda dari strategi pertama ini, yaitu Sabit Urang. Tentu, dengan strategi ini, pasukan sebagai pihak lawan sangat kewalahan menghadapi gempuran dan serangan dari berbagai arah. Maka, sesuai dengan arti dari strategi ini, yaitu menghancurkan pertahanan lawan dengan berbagai titik penyerangan yang menyebabkan ketidakseimbangan antara bertahan dan menyerang. Strategi yang kedua, Garuda Ngelayang. Untuk strategi yang kedua ini yaitu menggunakan strategi Garuda Ngelayang. Garuda Ngelayang merupakan serangan andalan kedua dari kerajaan Majapahit. Pasukan ini mengandalkan kekuatan pasukan yang besar dan meniru gerakan burung Garuda terbang berada di ekor sebagai posisi penyapu terakhir. Adapun penempatan pasukan pada strategi ini sangat bergantung kepada posisi awal penyerangan, di mana penghancuran pertahanan lawan itu harus dihancurkan. Kemudian dilakukan pembersihan dengan barisan yang ditempatkan di belakang.
atau menurut strategi ini berada di belakang sebagai pihak pembersih, baik itu pertahanan maupun penyerang dari pihak lawan. Untuk strategi yang ketiga yaitu dirada meta. Dirada meta menjadi strategi perang andalan Majapahit yang ketiga. Dirada meta menerapkan strategi seperti gajah yang mengamuk. Karenanya, pasukan akan seperti gajah yang bertenaga luar biasa, besarnya yang sedang marah, diposisikan mengamuk tanpa arah. Yang digambarkan yaitu ketika gajah sedang mengamuk, memainkan belalainya dan mengerahkan kekuatan bergerak maju tanpa kesal dan rasa takut dan merasakan sakit. Siasat perang ini atau perang strategi dirada meta dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan pasukan. Pasukan induk dan pasukan pendamping akan bergerak bersama-sama, bergerak maju dengan target menghancurkan lawan. Strategi ini menginginkan pertempuran yang singkat dan habis-habisan. Sedapat mungkin, strategi ini dapat menghancurkan sebanyak-banyaknya pasukan karena membawa pesan ingin segera mengakhiri pertempuran, baik menang ataupun kalah. Gelar pasukan ini dapat menggetarkan nyali musuh. Strategi yang keempat, emprit neba. Emprit neba adalah strategi perang dengan membentuk formasi seperti burung gelati dalam jumlah banyak yang bersama-sama turun dari udara dan untuk datang ke sawah untuk mencari makanan padi. Digambarkan, perang ini biasanya dilakukan oleh senapati agung atau sepasukan prajurit yang sudah putus asa karena sudah terjepit oleh pasukan musuh. Adapun dengan semangat pantang menyerah pun dalam formasi ini sangat bergantung dengan tekad dan semangat dari pasukan. Untuk strategi yang kelima yaitu Cakrabuha. Cakrabuha menjadi strategi andalan kelima dari perang Majapahit, yaitu dengan formasi pengepungan. Formasi perang ini dapat dilakukan dengan cara mengepung pihak musuh ataupun pasukan lawan dengan persiapan pasukan yang sudah ditempatkan di titik ataupun posisi yang sudah ditentukan dari awal. Semua pasukan bergerak bersamaan dan mengepung pihak musuh yang berada di tengah-tengah. Dengan demikian, maka pihak musuh tidak dapat melindungi barisan belakang dikarenakan penyerangan ini dilakukan secara segala arah, baik itu dari belakang, depan, kiri maupun kanan. Formasi ini sangat efektif untuk jumlah pasukan lawan yang sedikit. Untuk jumlah pasukan yang sedikit dan bisa menjadi formasi yang efektif guna mencapai kemenangan yang singkat. Untuk lebih jelasnya, formasi ini terbentuk seperti cakra dengan lingkaran bulat yang mempunyai gerigi seperti gambar di bawah ini. Formasi selanjutnya, Gedong Minep. Gedong Minep merupakan strategi ke-6 yang dijalankan Majapahit saat perang. Strategi ini diluncurkan guna menjebak musuh yang berjumlah lebih sedikit dengan cara memancing pasukan lawan untuk masuk ke dalam wilayah yang sudah ditentukan. Sesudah masuk, pasukan lawan akan dikurung dan dihancurkan. Strategi ini tidak efektif ketika jumlah pasukan seimbang ataupun lebih banyak, karena kepungannya akan lambat laun akan jebol.
Adapun pemimpin dari perang ini ataupun strategi ini yaitu menggunakan panglima yang berada di dalam lingkaran yang tertutup rapat ataupun lebih disebut dengan senopati, dan dikelilingi oleh bawahan dan prajurit yang bertugas untuk melindungi. Untuk strategi yang selanjutnya yaitu Samudra Rock. Samudra Rock menjadi strategi andalan ketujuh yang digunakan kerajaan Majapahit. Strategi ini memiliki arti gelombang lautan yang sedang pasang. Strategi perang ini mengharuskan pasukan bergerak maju secara teratur, berlapis-lapis, dan bertubi-tubi tanpa ada habisnya serak gelombang laut ketika air pasang. Adapun kelebihan dari strategi ini yaitu mempunyai pola serangan yang sangat rata, memecah konsentrasi pihak lawan untuk menyusun strategi yang akan digunakan, sehingga strategi ini sangat efektif dengan jumlah pasukan lawan yang sedikit ataupun lebih banyak dari pasukan. Untuk strategi yang terakhir yaitu Pasir Utah. Untuk strategi Pasir Utah ini merupakan strategi yang terakhir dari perang yang muncul dengan sendirinya ketika para prajurit dan senopati tidak bisa mengontrol kondisi perang tersebut ataupun tidak bisa mempertahankan tata letak, tata serang, dan daya pertahanan. Strategi ini sangat kacau karena setiap prajurit bekerja bebas tanpa ada aturan. Itulah kedelapan strategi perang yang biasa dilakukan oleh kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada. Adapun untuk strategi-strategi yang lain yang belum disebutkan sama Kak dapat diberitahukan di kolom komentar. Untuk selanjutnya, jika ada kekurangan dari strategi yang belum disampaikan, untuk kalian yang mempunyai informasi lain dari strategi perang yang digunakan pada zaman dahulu, maka kalian dapat menambahkan di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian mempunyai informasi yang belum disebutkan, maka kalian dapat menambahkan di kolom komentar. Baiklah, dan saya akhiri. Untuk kalian yang mempunyai sumber dari berbagai informasi, maka kalian dapat menambahkan di kolom komentar. Sebelum saya mengakhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi yang saya bawakan. Undur diri sampai bertemu di konten selanjutnya.